نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Baik, ya pastinya kita ucapkan alhamdulillah juga kita bisa bertemu pada malam hari ini untuk ketiga kalinya, ya, pada pekan yang kedua untuk melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Arabiyah Baina Yadai. Dan juga kita akan masuk pada percakapannya yang ketiga. Ya, antum bisa lihat situ, ini percakapan yang ketiga. Ya, kemarin kita sudah bahas percakapan yang satu dan dua pada bab yang kedua dengan judul Al-Usra. Sekarang kita masuk ke percakapannya yang ketiga. Nah, baik, apa panjang lebar? Kita langsung baca saja di sini Al-Hiwarus Salis. Ya, apa arti Al-Hiwarus Salis? Percakapan yang ketiga. Percakapan yang ketiga. Nah, lalu di situ unzur wastami' wa'id. Apa artinya? Lihatlah, dengarkanlah, dan ulangilah. Oke, mumtaz. Lihatlah, dengarkanlah, dan ulangilah. Nah, kita akan masuk ke percakapan ya. Ya, anak akan mulai bacakan sini. Biasa antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Baik, anak akan mulai. Hada adanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Nah, kita akan bacakan untuk kedua kalinya sambil kita jelaskan dan juga terjemahkan. Lihat situ, hada adzanul fajr. Hada adzanul fajr. Apa artinya hada? Ya, ini Ini untuk laki, laki. untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuannya apa? Hadihi. Hadihi, nah ya. Hadihi. Ya, lalu azan ya. Antum lihat azan itu muzakkar, tidak ada ta'mar butuhnya. Nah, berarti dia menggunakan hadza. Ya, nggak boleh menggunakan hazihi. Ya, azan itu artinya azan. Nah, lalu al-fajr ini artinya subuh. Ya, bisa subuh atau fajar. Ini azan fajar atau ini azan subuh kata si al-um, ya berarti kata ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kata ayahnya, ya dia mungkin menjawab azannya gitu ya. Lalu dia bertanya, Ainal aulad? Apa artinya Ainal aulad? Di mana? Aulad artinya apa? Anak-anak. 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 Naam, anak-anak. Anak-anak. Berarti jamak ya, aulad itu ya, karena arti anak-anak. Berarti kalau satu anak apa? Walad. Walad. Nah, ya kita tulis ini supaya lebih jelas. Jadi bahasa Arab seperti itu ya. Kalau satu anak gitu kan kita sebutnya waladun. Tapi kalau anaknya ada banyak gitu kan, aulad. Seperti itu. Kalau bahasa Indonesia kan tinggal pengulangan kata saja ya. Misalnya mobil, mobil-mobil. Orang, orang-orang. Ya. Tapi kalau bahasa Arab akan beda kaidahnya dari bahasa Indonesia ya. Dia mengenal apa, mufrad ya dan jamak. Ya, bahkan ada musananya yang untuk gandanya. Nah, lalu Sa'dun fil hammam yatawadda.
Yatawaddo. Sa'ad. Ya, Sa'adun itu nama orang. Fil hammam artinya apa? Di kamar mandi ya. Kamar mandi. Nah, ya. Ini kata yang populer ya. Kamar mandi. Yatawaddo artinya Sedang berwudu. nah, mumtaz sedang berwudu ya. Ini yang Anda bilang kemarin kita akan dapati kata kerja di sini. Dan iya, jadi kan Anda bilang kata kerja itu pasti butuh pelaku ya. Jadi maksudnya dia pasti akan sekaligus mengandung pelakunya. Ya, contohnya di sini antum bisa lihat awalannya itu ya. Jadi dia itu adalah ganti dari huwa. Makanya kita artikannya sedang berwudu dia laki-laki gitu ya. Nanti kita akan pahami sedikit demi sedikit ya sambil lanjut nanti. Ya jadi seperti ini. Ya, aku kemarin dapati misalnya kata ganti ya seperti dia saya itu bergabung dengan kata benda ya. Misalnya kemarin waliduhu, waliduka, misalnya walidi gitu kan. Itu bergabung dengan kata benda. Nah, ini bergabung dengan fiil. Nah, itu akan beda lagi. Bahkan ya akan berbeda-beda. Akan fiil kan punya tiga macam ya. Ada maldi, mudhari, dan amr. Nah, ya, dan kita akan pelajari dulu di sini mudharinya saja dulu. Ya, mudhari itu apa? Ya, dia itu fiil atau kata kerja yang menunjukkan yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan gitu. Yang sekarang waktunya. Ya, jadi huanya itu akan berubah menjadi iya ya. Itu kalau awalannya ya berarti domira huwa. Lalu untuk dia yang nanti kita akan temui, ada yang tahu jadi apa? Ya, dita ya nanti kita temui. Di sini kita lanjut wa aina Sa'id dan di mana Sa'id? Sa'idun fil ghurfah. Fil ghurfah artinya apa? Kamar. Kamar. Nah, Sa'id berada di kamar yaqra'ul Qur'ana. Yaqra artinya Ja. yaqra'u sedang Membaca. membaca. Siapa yang membaca? Syair. Dia ya. Sa'id. Sa'id betul. Dia laki-laki ya. Karena awalannya itu ya. Sedang membaca dia laki-laki. Al-Quran. Ya Al-Quran. Al-Quran. Wa aina Sa'idah dan di mana Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Musalla itu nah tempat sholat ya. Mungkin kita juga bisa bilang musola juga tidak mengapa. Sholat itu yang penting tempat sholat. Tusalli. Apa artinya tusalli? Sedang sholat. Sedang sholat. Antum bisa lihat ya, awalnya itu tak, bukan dia. Ya, yang Anda bilang tadi. Jadi dia perempuan. Iya ya. Dan ini awalannya tak ya, tusolli. Nah, kalau dia itu awalnya tak ya. Kenapa di awalnya tak? Nah, kembali lagi. Karena sholat sa'idah yang dia adalah perempuan. Baik, kita lanjut. Ainal mi'atof. Apa arti mi'atof? Ini kata benda ya, mi'atof itu. Kalau tadi kan yang ditanyakan anak-anaknya ya, ini barang. Ini atau itu mantel atau ya mantel. Kalau jas bisa nggak ya? Metode itu, anak kurang tahu. Kalau kita lihat, ya tapi metode itu artinya mantel. Nah, lalu bisa di situ hada huwal mi'tofu ya walidi. Ya, hada huwa berarti artinya ini dia, gitu kan? Al mi'tof mantelnya, wahai walidi artinya Ayahku. 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 Nah, ya di sini sudah ada periksa. Jadi memang mi'tof bisa mantel atau baju jas. Nah, Baju ya jas. bisa mantel, iya, atau baju jas. Aduh, ya betul tadi. Hada huwal mi'tafu ya walidi. Ini dia mantelnya, wahai ayahku. Ya,
Kan seperti itu ya. Jadi antum nggak perlu ada anak pun ya. Tetap bisa artikannya ayahku. Kenapa? Karena ada ya mutakallim di situ ya sebagai ganti dari anaknya. Nah, begitu juga nanti misalnya anak bergabung dengan fiil nanti akan berbeda lagi. Yang so kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Wa aina nazoroh. Apa artinya nazoroh? Kacamata. Kacamata. Hadhihi hiya nazaratu ya walidi. Ini dia kacamatanya, wahai ayahku. Nah, ya antum bisa lihat nazoro ini muzakkar atau muannas. Manas. Anas ya, makanya di situ makanya hazihi dia. Nah, pasti perhatikan ya penggunaan haza huwa hazihi dia. Lalu di bawahnya hayya bina ilal masjid. Artinya mari kita atau ayo kita pergi ke masjid. Lalu jawabannya di situ bisa dibilang hayya bina. Nah, sampai di situ silahkan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya, tadi teruntuk pembahasan fiil ya. Mulai sekarang, saya mulai dari sekarang sedikit demi sedikit harus mulai dipahami ya. Sedang baca dia laki-laki, sedang sholat dia perempuan. Dan ini masih fiil mudhari ya, karena fiil itu terbagi menjadi tiga fiil ya atau kata kerja. Yang pertama itu ada madi, lalu yang kedua ada mudhari yaitu yang kita pelajari di sini. Lalu yang ketiga ada amar. Ya, kita fokus pada jenis yang keduanya dulu yaitu mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Baik, silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita baca bersama-sama. Kalau tidak ada, ya kita akan baca bersama-sama di sini. Silakan buka mic-nya semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Kita akan mulai. Hada adzanul fajr. Hadza Adzanul adzanul fajr. fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad Ainal aulad Sa'dun fil hammami yatawaddo. Sa'dun Sa'dun fil hammami hammami. yatawaddu. Tawaddu. Iya ya, tawaddo ya bukan. Wa aina Sa'id? Wa Wa aina Sa'id? Sa'id. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Sa'idun fil urfati Qur'ana. yaqra'ul Qur'ana. Wa aina Sa'idah? Wa aina Sa'idah. Sa'idatun fil musalla tusalli. Sa'idatun fil musalla tusalli. Nah, semuanya mengikuti ya. Ainal mi'taf? Ainal mi'taf? Ainal mi'taf. Hadha huwal mi'tafu ya walidi. Hadza huwal mi'tafu mi'tafu ya walidi. walidi. Ya walidi. Nah, Ya, wa aina an-nazzarah? Wa aina an-nadharah. Hadhihi hiya an-nazzaratu ya walidi. Hadhihi hiyan an-nadharah Nadharatu ya walidi. ya walidi. Nah, hayya bina ilal masjid. Hayya binal masjid. minal masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Hayya bina. Nah, ya.
Terbiasa anak akan pilih langsung setiap dua dari antum untuk bertukar keywordnya. Silahkan di sini Akhi Ahmad Yani bersama Akhi Lukman Abu Inayah. Dimulai oleh Akhi Ahmad Yani terlebih dahulu. Haza azanul fajr. الله أكبر الله أكبر أين الأولاد؟ Sa- Sa'dun fil hammami yatawaddo. Nah, وأين سعيد؟ Sa'idun Sa'idun fil furfati fil yaqra ghurfati fil gurfati yaqra fal yak Quran yaqra'ul. yaqra'ul Quran. Nah, وأين سعيدة؟ Sa'idatun fil musalli tusalli fil musalla. fil musalla tusalli. Nah, أين المعطف؟ Hadza huwa mi'tafu ya walidi. nah. وأين النظارة؟ Hazihi hiyan nazaratun ya walidi. Nah. هيا بنا إلى المسجد. Sya'dun Ini wa saja ya. sa'idat hayya Nah, hayyan bina hayya bina. hayya bina. Naam ya. Jangan terkecoh ya, di sini hanya membaca Sa'ad dan Said yang mengucapkan hayya bina. Naam. Kakak di atas Jayyid. lagi belajar. Ya, ba'dahu Akhi Hah? Komar bersama Akhi Abdurrahman ya. Betul? Oh gitu. نعم Ustaz. هذا Komar. أذان الفجر. Nah, silakan Akhi Abdurrahman menjawab. Belum ada respon, boleh dijawab oleh ada respon, silakan. Di Rahman. Nah, هذا أذن الفجر. antum yang kedua ya. الله أكبر. Oh ya. Nah, coba diulang dari pertama. هذا أذان الفجر. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini. Ainal. Satu baris lagi ya, Akhi Rahman. Ainal. Ainal aulad. Nah, سعد في الحمام يتوضأ. Wa aina Sa'idun. سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. Wa aina Sa'idah. سعيدة في المصلى تصلي. Aina al-mi'taf. هذا هو المعطف يا والدي. Wa aina an-nadhara. هذه هي النظارة يا والدي. Hayya bina ilal masjid. هيا بنا. naam. Bagus ya. Kalau di sini ini mi'atof ya, jangan dibaca panjang ya. Mi'atof dengan mi'atof gitu. Nanti bisa diperbaiki lagi. Kita lanjut pada Akhi Muhammad Abiyu bersama Akhi Ihsan. Akhi Muhammad Abiyu mulai terlebih dahulu. هذا Naam. هذا أذان فهري Fajri. فجري Nah, فجري silakan Akhi Ihsan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal waladi, ainal Aulad. auladi. Nah, ثمد Sa'dun. Naam.
Sa'dun fi fil hammami mi yatawaddo. Nah, Yatawaddo. lanjut. وأين سعيد؟ Sini. Sa'idun fil kurbati yaqra'u Qur'an. Ya. أين المعطف؟ Saidah dulu ya. Oke, kan. وأين السعيدة؟ Nah, bahkan fi Muhammad Abiyud wa aina Saidah. Sa'idatun fil musalla tu tu tusalli Li. tusalli. Nah, أين المعطف؟ Haz- hada Haza hu huwal mi'tafu ya walid. ya walidi. Walidi. Ya Iya. walidi. وأين النظارة؟ Hazihi hiyan nazaratu ya wali Hawa ya wali. Ya wali. Nah, lanjut ya. هيا بنا إلى المسجد. Terakhir. hasbi Hayya. hayya bin Hayya bi. hayya bina. Iya, hayya bina. Ayo kita gitu. Ya. Baik. Ya, barakallahu fikum. Bagus, sudah bagus untuk pembacaannya. Ya, sambil di situ silakan jika ada yang ditanyakan. Lalu antum bisa lihat sini ya, kemudian haza huwa, lalu hazihi iya ya. Harus mulai di apa ya, misalnya itu dimatangkan ya. Hampir di bab kedua sini sudah dipertemukan berkali-kali gitu ya. Nah, sudah matang. Haza huwa hadihi ya. Kemudian. Lalu tadi ya, yang paling penting adalah kata kerja tadi ya, harus mulai dipahami. Nah, silakan jika ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke bagian kosakatanya. Ini ada kosakatanya. Kalau belum ada pertanyaan, kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya semuanya. Ikuti apa yang Ana ucapkan. Masjidun. Masjidun Nah, semuanya mengikuti ya. Musalla. Musolla. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Hayya bina. Hayya bina. Hayya bina. Nazaratun. Nazaratun. Mi'tafun. Mi'tafun. Ghurfatun. Gurfatun. Hammamun. Hammamun. Yatawadda'u. Yatawaddu'u.
yaqra'u, Yaqra'u. Yaqra'u. yusolli, Yusalli. Yusolli. ummun, Ummun. Ummun. abun, Abun. Abun. adhanun, Adhanun. Azanun. al-fajru, Al-fajru. Al-fajru. auladun, Auladun. Auladun. ibnun. Ibnun. Nah, itu adalah kosakata-kosakata yang harus antum ketahui dari setelah membaca hiwarnya. Ya, lalu lihat di sini, ya, fokus pada kata kerja ya, 3 kata kerja yang kita temui tadi. Ada 3 di sini, yatawaddo, yaqra, dan yusolli. Nah, antum bisa lihat awalannya hurufnya apa di situ? Iya. Iya, sahih. Ya, karena subjeknya itu kita lihat laki-laki semua ya. Nah, yang sedang berwudu laki-laki. Yang sedang membaca dia laki-laki. Yang sedang sholat dia laki-laki. Ya. Jadi kalau pengertiannya dia laki-laki sholat, dia laki-laki berwudu, dia laki-laki membaca. Ya, antum bisa lihat di sini yusolli. Ya, sedangkan yang di hiwarnya atau percakapan itu tusolli. Ya, kenapa? Karena yang sholat di sini Sa'idah, yang mana dia perempuan. Ya, baik lagi pada kaidah ini. Ya, huwa itu awalnya ya, kalau dia itu awalnya tak. Nah, gitu. Ya, kita baru belajarnya huwa dan dia saja dulu. Ya, kita belum bahas sekaligus semuanya. Baru 2 kata ganti saja ketika bergabung dengan fi'il mudhari. Ya, huwa dan dia saja. Lalu di bawahnya ada latihan menyambungkan antara kata dan gambar. Nah, tinggal disambungkan saja ya. Antum sudah tahu untuk arti-artinya. Ya, silakan dijadikan tugas mandiri. Nah, sampai situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Sambil kita gulir ya, karena kita akan selesaikan bab kedua ini. Jadi minggu depan insya Allah kalau kita bisa bertemu lagi, kita masuk ke bab yang ketiga. Baik, sini ada latihan ya. Di sini tuh latihannya membutuhkan audio rekaman. Ya, kita lewati saja. Karena kita tidak bisa putar juga untuk rekamannya. Setiap bab pasti kita lewati ya latihan seperti itu. Lalu mufrodat idhofiyah, kosakata tambahan sudah kita bahas ini ya. Kosakata dari 6 sampai 10. Nah, kita akan ambil pada bagian at-tarokib an-nahwiyah. Mungkin ya, beberapanya kalau kita lihat yang mungkin bisa kita bahas di sini. Sudah ya, beberapa sudah kita bahas. Lalu ada mulakhas at-tarokib ya, ringkasan susunan kata. Ya. Semacam rangkuman. Di situ antum bisa lihat, baca-baca juga. Lalu antum akan dapati ungkapan-ungkapan dan juga kalimat-kalimat yang antum dapati pada apa namanya bab yang kedua ini. Nah, di sini adalah suara fahmul masmu ya, suara-suara dan pemahaman pendengaran. Juga setiap bab ada ya, berlatih tentang makhraj huruf. Terus itu kita masuk ke fahmul masmunya juga ya, di butuh rekamannya. Kita lewati, kita akan ambil dari bagian al-kalam di sini. Nah, kita akan bahas latihan yang ke-1 ini, latihan berbicara di sini. Dan latihan berbicara juga melatih tata bahasa juga ya. Jadi taruh nahwiyah tadi kan bersama al-kalam itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Kita lihat perintahnya tabadalis su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil misal. Apa artinya? Tabadal Saling bergantian. saling bergantian, soal wal Bertanya dan jawab, menjawab. bertanya dan Tanya menjawab dan ma'a menjawab. zamilik Bersama temanmu. bersama temanmu kama fil misal. Sebagaimana di dalam contoh. Iya, sebagaimana pada contoh. Kita lihat contohnya itu. Ya, ada kata Ahmad lalu masjid yusolli.
Nah, ya 3 kata di situ. Masukkan ke contohnya. Aina Ahmad. Ahmad fil masjid yusolli. Nah, ya, ya akan dipahami terlebih dahulu. Ini mudah, Anda tinggal masukkan saja ke contohnya atau kalimat ya. Ya tidak perlu ada yang diedit gitu kan atau dirubah-rubah atau itu. Ya. Kalau di sini yusolli, yusolli. Karena mungkin nanti ada latihannya ketika di situ yusolli. Nah, kalau subjeknya berubah di latihannya, kita harus rubah ya, jangan cuma memindahkan saja. Tapi ini masih di awal-awal ya, jadi hanya tinggal memindahkan. Tapi alhamdulillah juga antum sudah memahami ya. Kalau huwa tadi pakai iya, kalau iya pakai tak. Aina Ahmad, Ahmad fil masjidi yusalli. Coba nomor 1 dijawab oleh akhi Komar. Fatimah al-musalla tusalli. Naam. Aina Fatimah? Fatimah fil musalla tusalli. Sahih, mumtaz. Aina Fatimah? Ya, di mana Fatimah? Fatimah fil musalla tusalli. Nah, ba'dahu akhi Muhammad Abi Badr al-bait yatawaddo. Aina Badrun. Nah, Badrun. Badrun abdi. Badrun, Badrun. Apa di sini? Lihat. Fi. 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 Fil Fi. apa di mana? Abai. Fi. Fil baiti. Yatawazzau. Iya, Yatawazzau. iya. Coba diulang. Aina Badrun. Aina Badrun. Badrun fil baiti. Fil baiti. Yatawad. Yatawadda'u. Nah, sahih, mumtaz ya. Aina Badrun. Badrun fil baiti yatawaddo. Dan tadi ya, Ana sedikit lupa menjelaskan yaitu kaidah tentang huruf jar ya. Antum juga mungkin beberapa ada yang tahu huruf jar itu seperti fi, ila ya. Tadi kita dapatkan fi dan ila. Ya, apa sih kaidahnya? Kaidahnya itu menjadikan kata setelah itu kasroh. Antum bisa lihat ya, kata setelah dari fi ya, itu kan huruf jar. Yaitu kasroh atau jar ya, majrur. Nah, keadaannya. Fil masjidi, fil musola ini huruf terakhir sebenarnya dia kasroh ya, hanya tidak terlihat saja. Lalu fil baiti, nah, juga fil gur fati, fil masjidi. Nah, gitu ya, fi dan ila. Nah, ba'dahu akhi Ihsan Zainab al-Ghurfa taqra'ul Qur'an. Ya kan akhi Ihsan? Aina Zainab. Zainab fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Sahih. Bas. Aina Zainab? Zainab fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Nah, yang terakhir bisa dijawab oleh akhi Ahmad Yani. Adil al-masjid yaqra'ul Qur'an. Aina Adil. Nah, Adil fil masjidi yaqra'u Qur'an. nah, aina Adil? Adil fil masjidi yaqra'ul Qur'an. Ya, antum bisa lihat bahwasannya antum tinggal memindahkan saja tanpa juga harus
em, apa itu namanya? Memperhatikan dari tata bahasanya. Maksudnya ketika di situ perempuan, antum bisa lihat ya, langsung dia dimasukkan ke tak ya. Mungkin nanti harus rubah dulu bisa dari ya ke tak gitu. Di sini juga ya tak juga. Begitu juga kalau cowok atau laki-laki, iya. Heeh. Nah, 100.000. lalu 100.000. ya. Lalu untuk huruf jar tadi ya, yang baru kita temui fi dan ila. Apakah cukup sampai di situ fi dan ila? Ya, enggak. Dia itu punya teman-temannya lagi dan kita akan dapat lagi pada halaman-halaman berikutnya. Tapi ya, hafalkan dulu untuk fi dan ila. Nah, sampai di situ silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Afwan, Ustaz. Nah, Tadi saya mungkin kurang dengar tentang penjelasan ila. Tadi kan kalau fi kalimat setelahnya itu kasro ya. Misalkan nah, fil masjid ini. Kalau ila tadi apa, Ustaz? Bisa diulang sedikit. nah, ya jadi fi dan ila itu sama-sama huruf jar. Jadi kaidahnya pun sama, menjadikan kata setelahnya itu kasro. Ya dari segi kaidah sama. Ya mungkin dari segi artinya saja yang berbeda. Kalau fi artinya apa? Fi Fi di artinya di. Kalau ila, dalam teke. ila artinya ke. Ya. Jadi ila. kalau misalnya kita Oh, bilang, iya, kalau kita bilang ilal masjid, harokat terakhir apa? ilal Ke. Ilal, ilal masjid, masjidi. masjidi. Nah, ya, artinya kasar. Jadi ya tidak ada yang berbeda dari segi Cuma kaidahnya maupun dari cuma segi artinya artinya saja saja. yang berbeda ya, Ustaz. Nah, ya. Jadi termasuk temannya juga ya. Fi itu temannya ila. Lalu mungkin nanti ada ala, lalu ada li, bi ya. Nanti kita akan temui satu per satu. Oh ya, ya. Syukuran, Ustaz. Nah, lalu kita bisa bahas latihan yang ini ya, latihan yang keempat. Untuk perintahnya masih sama. Tabadalis su'al wal jawab ma'a zamilik kama fil amsilah. Ya, saling bertukar soal dan jawaban bersama temanmu kama fil amsilah, artinya kama fil amsilah itu artinya contoh-contoh ya. Jadi kalau contoh-contoh itu amsilah. Kalau contohnya ada satu apa? Misal, Misal ya. Kalau misal contohnya itu cuma ada satu. Kalau ada banyak ya. Jadi bagaimana itu dikatakan banyak? Yaitu lebih dari dua ya, tiga ke atas. Nah, antum misalnya contoh di sini ada empat, ya makanya dia sudah masuk jamak. Ada banyak. Contoh. Nah, kita lihat contohnya bagaimana. Contoh pertama. Man haza, haza Ahmad. Contoh kedua. Man hazihi, hadihi Zainab. Nah, contoh ketiga. Ma hada, hada masjid. Contoh keempat. Ma hazihi, hazihi surah. Nah, silahkan dipahami terlebih dahulu. Ya, itu hanya melatih penggunaan haza dan hadhihi, lalu juga man dan ma. Apa bedanya man dan ma? man haza apa ini? Mm-mm. Man haza berarti Apa ini? siapa ini? Oh, siapa ini? Iya, siapa ini berarti kita tahu ya, yang ditanya itu seseorang. Oh, berarti Kan? ya, man Iya, haza. kalau ma berarti benda mati. Ya, seperti itu ya. Oh iya. Coba nomor satu dijawab oleh Akhi Lukman, boleh? Yang Laila. Ya. Laila, Ustaz. Nah, Man hazihi Laila.
Man hazihi? Hazihi Laila. Sahih. Betul. Ba'dahu akhi Rahman, Abdurrahman boleh? Yang syajarah. Jarah. Dua tema. Man. Ma'alahi. Man. Apa ya? Ma. Ya, Ma hadhihi. sahih. Hadhihi syajarah. Ma hadhihi. Ya, betul pakai ma ya. Karena dia benda mati. Ma hadhihi, hadhihi syajarah. Oke. Lalu Umar. Ya, Umar dijawab oleh akhi. Kembali lagi pada akhi Komar. Ya kan? Di Komar. Man hada? Hada Umar. Nah, sahih. Ba'dahu usrah dijawab oleh akhi Muhammad Abiyu. Usrah. Man haza. Man hazihi. Nah, Hazihi usrah. man hadhihi usrah ya. Siapa ini? Ini keluarga. Jadi memang untuk keluarga itu antum ada yang menganggapnya dia benda mati atau benda hidup, maksudnya seseorang gitu ya. Tapi Ana lebih condongnya ke mak ya. Tapi kalau antum mau anggap dia seseorang, pakai man silakan ya. Selagi itu tidak menyebabkan sesuatu yang fatal ya sah-sah saja. Nah, lalu di sini Hammam dijawab oleh Akhi siapa sih itu? Ahmad Yani. Hammam. Ma hadza ma had ma ma hadhihi Hmm. Hmm. Hazihi. hadhihi hammam Kalau hammam hazihi untuk laki-laki atau untuk perempuan? buat perempuan. Nah, Ini hammam tidak itu ada tak perempuan. marbutan. Iya, Oh, berarti laki-laki. laki-laki ya, Ustaz ya. Nah, Ma hadza hammam. نعم صحيح. ما هذا حمام. طيب بعده أخي إحسان علي. كان أخي إحسان. Belum ada respon. Boleh Akhi Lukman Ali. Tidak ada respon juga. Ya, Ah, Ustaz. Tadi nah, saya matikan ini nah, mikro. nah. Ali. Ya. Al-Ali. Man haza? Nah. Haza Ali. Man haza Ali. Nah, sahih. Ba'dahu boleh Akhi Abdurrahman Quran. Man hadza? Hadza Quran. Berarti Quran itu ini perdebatannya sangat masuk ke akidah ya. Quran itu makhluk hidup atau gitu ya. Jadi Quran itu ya benda mati ya. Kalamullah. Nah, berarti pakai Ma Ma. hadza. mahaza. Coba diulang. Hadza Quran. Ya, Ma mahaza. hadza. Nah, Hadza Quran. naam, sahih seperti itu. Ya, lalu Akhi Ihsan boleh? Tidak bisa merespon sekarang. Baik, sambil ya, sebenarnya sama ya, Fatima juga seperti yang tadi. Kita buka saja pertanyaan sini, silakan jika ada yang ditanyakan sambil kita gulir ke bawah ya. Kita lihat bagian al-qiraah di situ ya, latihan membaca. Ya, jadi kan latihan mendengar, lalu latihan membaca di sini. Apa? Latihan mendengar, latihan berbicara, baru latihan membaca. Ya, di sini sudah kita praktekkan pada kosakatanya. Coba kita lihat yang di sini saja, latihan kedua.
mutatabiqatain ya. Sil baina kulli kalimatain mutatabiqatain ya. Sambungkan dua kata yang serupa. Tinggal antum sambungkan saja misalnya yusolli ke yusolli ya. Jadi memang pengerjaannya atau mekanismenya gitu kan. Latihannya itu mudah ya, tapi kita lihat lagi atau balik lagi ke tuntutannya atau perintahnya ya. Misalnya antum dituntut untuk membaca saja di situ. Lalu di sini ikro summa du'ana ma khata bijanibil kalimah al-mukhtalifah. Ya, bacalah kemudian letakkan tanda silang di samping kata yang berbeda. Nah, kalau tadi kan cari persamaan. Di sini cari perbedaan. Misalnya walidatun, walidun, walidun. Ah, yang beda walidatun. Di sini jadun, jadun yang lalu jaddatun yang beda jaddatun. Nah, ya cari perbedaan saja di situ. Lalu di bawahnya juga cari perbedaan ya, tapi bentuknya kalimat. Apa? Sini ya, man anti, man anta, man anti. Nah, yang beda man anta. Lalu di bawahnya ya latihan baca juga sama. Di sini pun sama seperti di atas, bedanya ini bentuknya kalimat ya. Sambungkan dengan yang serupanya, bentuknya kalimat tadi. Nah, bisa dijadikan tugas mandiri. Lalu kita masuk ke bagian Alkitabah, yaitu latihan menulis. Di sini antum silahkan coret-coret di situ supaya melatih tulisan bahasa Arabnya. Kita akan menemukan di sini lembar kuning. Jadi memang setiap dua bab dari buku ini ya akan disajikan lembar kuning seperti ini untuk apa? Untuk menguji diri kita ya. Percaya saja istabir nafsak, ujilah dirimu. Istabir nafsaka, ujilah dirimu. Kita lihat ya bagaimana isi latihannya. Jadi memang ini akan lebih butuh berpikir lagi dari latihan-latihan sebelumnya. Do'al kalimat al-atiyah fi makaniha al-munasib minal jadwal. Letakkan kata-kata berikut di tempatnya yang sesuai dari tabel. Ya, jadwal itu tabel. Kita lihat misalnya balat itu artinya apa? Balat itu artinya negeri kan, atau negara. Nah, di sini sudah ada contohnya Misr ya. Nah, dari sini berarti kita cari yang negara misalnya di Suriah. Berarti kita masukkan kelompokan di negara sini ya. Palestina. Lalu Pakistan. Ya, seperti itu bentuk pelatihannya. Begitu juga seterusnya misalnya sini domir artinya apa? Kata ganti ya, kata ganti. Contohnya sini sudah ada anta. Cari yang di sini ya, yang dia adalah kata ganti, masukkan atau kelompokan di sini. Rokbun nomor, usroh keluarga, makan tempat, mihna artinya itu profesi. Nah, ya bentuk latihannya seperti itu. Antum bisa kerjakan dan sekiranya kalau antum tidak mengetahui dari segi arti maupun dari segi perintah dari soalnya, silakan ditanyakan ya di grup. Lalu kita gulir ke bawah sini dan kita masuk ke bagian yang ketiga atau bab yang ketiga pada minggu depannya. Nah, sampai situ silakan jika ada yang ditanyakan. Kita masih punya sisa waktu 6 menit lagi. Ya, masih ada tunggu jikalau ada pertanyaan. Mafhum materinya, mau doanya. Allah Ustaz mafhum. Alhamdulillah. Ya, anak harap untuk materinya bisa dipahami. Ya, dari segi kosakata silakan antum hafalkan semuanya. Antum tambah untuk setiap harinya. Lalu dari segi kaidah antum amalkan, maksudnya antum gunakan untuk pembelajaran berikutnya. Ya, jadi jangan sampai dilupakan karena itu sangat-sangat penting untuk keberlangsungan belajar bahasa Arab.
Lalu bab ketiga ini ya dengan judul As-Sakan yang artinya tempat tinggal. Kalau kita masih bisa bertemu, kita akan pelajari untuk bab yang ketiga ini dengan judul tempat tinggal. Bagaimana? Cukup? Insyaallah Ustaz, cukup. Nah, ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika. asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta, astaghfiruka anta, wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.